Ye Chen mendongak dan melihat seorang wanita cantik berpakaian hijau menatap rumput roh surgawi dengan mata menyala-nyala, mengabaikan keberadaannya secara langsung. Tianling Cao, ramuan tingkat 4. Aku tidak menyangka akan memiliki keberuntungan seperti ini hari ini. Wanita berpakaian hijau itu terkekeh, dan kemudian matanya tertuju pada tubuh Ye Chen. Pergilah, aku tidak mempermalukanmu. Ye Chen mencibir dalam hatinya. Jelas bahwa dia menemukan rumput roh surgawi terlebih dahulu, tetapi wanita berpakaian hijau itu membiarkannya pergi. Itu terlalu sombong. Ye Chen juga mengabaikan wanita berpakaian hijau itu dan mencabut rumput roh surgawi. Wajah wanita itu tiba-tiba menjadi dingin. Apakah kamu tidak mendengarku? Keluar dari sini. Petik 2. Ye Chen tersenyum pada wanita berpakaian hijau itu, berbalik dan pergi. Kembalilah padaku. Wanita berpakaian hijau itu banyak minum. Kamu yang ingin aku pergi. Apa yang kamu ingin aku lakukan sekarang? Ye Chen dingin. Siapa yang membiarkanmu mengambil rumput roh itu? Kamu berani bermain-main denganku dan mati. Mata wanita Qin Yi berbinar dengan cahaya dingin, menunjukkan cara membunuh. Ramuan surgawi ini pertama kali ditemukan olehku. Mengapa aku tidak bisa mengambilnya? Ye Chen berkata dengan dingin. Hanya kau yang layak mendapatkan obat tingkat 4. Jika aku mengatakan satu kata lagi, aku akan membuatmu mati seketika. Wanita berpakaian hijau itu memiliki rasa membunuh yang kuat dan menatap Ye Chen dengan dingin. Wanita yang sangat sombong, terlahir dengan wajah seperti itu, tetapi dengan hati yang sangat kejam. Ye Chen mencibir. Mencari kematian. Wanita di Qin Yi sangat marah. Jika dia tidak bodoh, kemarahannya akan sulit dihilangkan. Wanita di Qin Yi mengeluarkan napas yang kuat dan menekan ke arah Ye Chen. Tiba-tiba, pedang terbang terputus, dan kesempatan membunuh menjadi sangat sengit. Bangun lantai pertama fondasi. Ye Chen merasakan napas wanita di Qin Yi, dan langsung tahu wilayahnya. Dengan niat membunuh yang sama di matanya, dia menebas dengan pedang. Bang! Klik! Pedang terbang wanita di Qin Yi ditebas dengan pedang, dan pecah menjadi beberapa bagian. Artefak. Mata wanita berpakaian hijau itu menyusut, dan matanya meledak dengan ekspresi keserakahan. Aku tidak menyangka kamu mendapatkan kesempatan sebesar ini di sini. Aku bisa mengampuni kamu jika kamu menyerahkannya. Konyol, tidakkah kamu mengampuni aku? Lihat apakah kamu bisa membunuhku. Ye Chen mencibir. Wajah wanita Qin Yi begitu muram sehingga dia dibenci oleh puncak lantai 9 dari keadaan pelatihan Qi. Jika kamu tidak menghargai kesempatan itu, aku akan membunuhmu. Kesempatan membunuh wanita Qin Yi melintas dan kekuatan spiritualnya melonjak liar. Dia menepuk tangannya dan berkata, anginnya lembut. Hembusan angin bertiup, kekuatan teror dengan momentum yang mengerikan melanda. Seni membunuh dengan angin kencang. Ye Chen meraung, suaranya bergulung, angin puyuh bertiup, bila angin terus mengembun, di ruang yang terkoyak. Ledakan, dua angin kencang menyapu, tabrakan dahsyat itu terjadi bersamaan, Ye Chen langsung mengayunkan pedang, berteriak, satu pedang memotong kosong. Pedang Qi melewati dua angin puyuh dan menebas dengan roh yang mendominasi. Itu sangat kuat. Wajah wanita Qin Yi berubah, tubuhnya dengan cepat mundur, dan dia berteriak, Tian Longsu. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak liar, dan seekor naga raksasa keluar dari tubuh wanita di Qin Yi. Naga itu meraung, memekakkan telinga, dan membunuh dengan kekuatan teror. Ledakan, roh pedang dipotong pada naga dan dihancurkan oleh naga yang kuat. Naga itu menyapu seluruh negeri dengan kekuatan menghancurkan yang layu dan membusuk, yang tidak dapat dihentikan sama sekali. Ikuti angin. Tubuh Ye Chen dengan cepat melesat keluar, menyatu dengan angin, tinjunya meledak, dan dia berkata, kekuatan 2000 gajah. Bang! Naga itu meraung, dan tubuhnya hancur di bawah tinju Ye Chen. Bagaimana mungkin? Wajah wanita Qin Yi berubah drastis, Ye Chen bahkan menghancurkan keterampilan naganya dengan satu tinju. Memotong langit dengan satu pedang. Roh Ye Chen melonjak ke depan, dan kemudian dia menebas dengan pedang, aku mengerti bagaimana kamu bisa menahan pedangku sekarang. Bunuh. Wanita berbaju hijau itu tampak muram. Ye Chen sangat meremehkannya. 9 ilmu pedang. Wanita berbaju hijau itu meraung, dan kekuatan spiritualnya melonjak liar. 9 pedang itu melayang ke udara seperti 9 baut kilat.
Itu sangat cepat. Ledakan. Satu pedang menjadi 9 pedang, satu pedang untuk menghancurkan segalanya. Puff. Tubuh wanita berbaju hijau itu terbang keluar, meninggalkan bekas pedang di dadanya, dan darah menyembur keluar. Puff. Wanita berbaju hijau itu memuntahkan seteguk darah, menatap Ye Chen, bagaimana mungkin? Kau pikir kau bisa membunuhku? Sebagai seorang wanita, tapi begitu sombong, tidak ada pria yang menginginkanmu. Ye Chen mencibir. Kau, wanita berbaju hijau itu begitu marah hingga wajahnya membiru dan pucat. Dia meraung, kau berani mempermalukanku. Kakak senior. Wanita berbaju hijau itu berteriak dan suaranya menyebar jauh. Kakak Kingxi, sebuah sosok dengan cepat datang dari kejauhan, kuat, menurut perkiraan Ye Chen, seharusnya berada di lantai 2 lingkungan Zuji. Alis Ye Chen membeku. Saat ini, dia tidak bisa langsung bertarung dengan bukti Zuji Jing lantai 2. Hari ini adalah takdirmu. Lain kali aku melihatmu begitu sombong, aku akan membunuhmu. Ye Chen mendengus dingin, berbalik dan pergi dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih muncul di reruntuhan dan terkejut melihat sutra hijau terluka. Adik seperguruan muda, ada apa? Pemuda berpakaian putih berkata dengan marah. Orang itu baru saja menyakitiku, dan dia ingin membunuhku. Sutra hijau saat ini tidak bermaksud mendominasi, melihat pemuda berpakaian putih dengan sedih. Aku akan membunuhnya. Pemuda berpakaian putih itu meraung ke arah hilangnya Ye Chen. Ye Chen berlari sejauh jarak yang jauh dalam satu tarikan napas. Dia yakin bahwa dia aman, dan kemudian dia berhenti. Jiwa tua, kamu dapat menyerap roh dari rumput roh. Ye Chen duduk di atas batu besar dan berkata dengan ringan. Jiwa tua itu tidak sopan. Operasi keserakahan itu terlalu palsu, dan 8 diagram diserap. Namun, Ye Chen bukannya tanpa manfaat. Setidaknya ada lebih banyak cairan supernatural. Jiwa tua itu berkata, ini benar-benar nyaman, tetapi terlalu sedikit. Kalau saja kita bisa menemukan mata air spiritual seperti itu lagi. Tidak mudah untuk menemukan lingkuan. Ye Chen memutar matanya. Jiwa tua itu juga tahu bahwa dia menghela napas dan berkata, kalau saja aku bisa menemukan ramuan ajaib tingkat kelima, rumput jiwa, yang akan memperkuat jiwaku lagi. Jiwa tua, jangan khawatir. Jika kamu benar-benar melihat rumput jiwa, aku akan membantumu mendapatkannya. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Hati jiwa tua itu menghangat, berkata, jika kamu benar-benar memilikinya, kamu gunakan sendiri, rumput jiwa itu dapat meningkatkan kekuatan jiwamu, jangan sia-siakan untukku, selama aku tidak mati, aku akan puas. Kekuatan jiwaku dapat dikultivasikan, tetapi kamu bukan jiwa tua yang sama. Kamu hanya mengandalkan jiwa sisa ini untuk bertahan hidup sekarang, jadi kamu membutuhkan lebih dariku. Ye Chen berkata dengan tegas. Meskipun dia mengenal Ye Chen dalam waktu yang singkat, karakternya sangat dihargai olehnya. Tidak mungkin kamu berlarian seperti ini. Pertama-tama cari tempat untuk berlatih dan berlatih. Cobalah untuk mengolah pedangmu. Miliki pemahaman yang baik. Ini akan meningkatkan kekuatan tempurmu. Jiwa tua itu terdiam sejenak. Ye Chen mendengar ucapan itu dan matanya berbinar. Kalau begitu, cari tempat untuk berlatih kendo dulu. Ye Chen muntah di saluran napasnya. Daerah ini diperkirakan sangat luas, tetapi ada juga banyak biksu di sini. Tidak mudah untuk menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Ye Chen berkeliling ke beberapa tempat, dan semuanya bertemu dengan beberapa tukang bangunan yang kuat. Untungnya, dia memiliki jiwa yang kuat dan cukup cepat untuk merespons. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Paviliun pedang. Ketika Ye Chen menghindari mereka yang kuat dalam membangun fondasi, dia tiba-tiba melihat kata paviliun pedang di plakat sebuah paviliun, yang membuat mata Ye Chen berbinar. Ye Chen berhenti untuk melihat paviliun pedang, yang tingginya 7 lantai dan tampak seperti pedang bersarung. Ada perasaan yang tajam. Ye Chen berjalan ke paviliun pedang, yang tidak rusak parah, dan pada dasarnya mempertahankan penampilan aslinya. Lantai pertama paviliun pedang kosong. Ada banyak bekas pedang di dinding dan banyak alur berbentuk pedang, tetapi bagian dalamnya juga kosong. Apakah ini tempat klan ini menyimpan pedang? Ye Chen melihat lekukan berbentuk pedang itu dan sepertinya mengerti sesuatu. Bekas pedang ini seharusnya tertinggal dalam pertempuran.
kata jiwa tua itu. Lapisan pertama kosong. Ye Chen menuju ke lapisan kedua. Lapisan kedua hampir mirip dengan lapisan pertama, tetapi lekukan berbentuk pedangnya jauh lebih sedikit. Ketika Ye Chen mencapai lapisan ketiga, ada lebih sedikit lekukan berbentuk pedang di lapisan ketiga. Ye Chen dapat yakin bahwa semakin tinggi level pedang, semakin sedikit lekukannya. Ye Chen tiba di lantai 7 dalam satu tarikan napas. Hanya ada 4 lekukan berbentuk pedang di lantai 7, yang berada di 4 dinding paviliun. Selain itu, ada bekas pedang di setiap dinding, sama seperti bekas pedang di bangunan sebelumnya. Tampaknya itu untuk dipahami orang, tetapi hanya bekas pedang, tanpa petunjuk setengah kata. 4 lekukan di sini seharusnya menjadi pedang paling kuat dengan level tertinggi di 4 gagang klan super ini. Ye Chen berpikir, dan kemudian dengan hati-hati mengamati keempat bekas pedang itu. 4 bekas pedang ini tidak memiliki petunjuk. Mudah membuat orang berpikir bahwa mereka hanya tertinggal karena bertarung dan diabaikan. Kalau tidak, pasti ada banyak kultivasi pedang di sini. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Petik 2. Tempat ini cocok untukmu berlatih kendo. Jika kau bisa memahami 4 pedang lagi, kemampuanmu akan jauh lebih kuat. Jiwa tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen mengangguk, lalu duduk di lantai 7 dan mulai merasakan 4 bekas pedang. 4 bekas pedang ini tidak ditinggalkan oleh satu pedang. Keempatnya memiliki arti pedang sepanjang waktu. Keempatnya seharusnya ditinggalkan oleh keempat pedang itu. Setelah sekian lama, Ye Chen memiliki sedikit perasaan, keempat bekas pedang itu memiliki arti pedang yang sangat jelas berbeda. Membunuh, merusak, tangguh, lembut. Ye Chen bergumam, merasakan arti dari keempat bekas pedang itu. Aku menyadari 4 arti ilmu pedang yang berbeda begitu cepat. Aku benar-benar orang yang tepat untuk berlatih kendo. Mata tua jiwa itu berbinar, dengan sedikit terkejut. Ye Chen terus mengerti, dan seluruh paviliun menjadi sunyi. Setelah sekian lama, alis Ye Chen membeku dan merasakan kengerian. Dia tampaknya telah memasuki dunia pembunuhan. Di dunia ini, tampaknya ada pembunuhan di mana-mana. Ada cahaya pedang yang membunuh di langit, yang membuat niat membunuh seluruh dunia menjadi lebih menakutkan dan membuat orang merasa bahwa jiwa mereka bergetar. Di bawah pembunuhan yang mengerikan seperti ini, bahkan kondisi pikiran Ye Chen tidak dapat menahan keringat dingin. Sungguh mengerikan. Apakah ini pedang? Betapa mengerikannya. Ye Chen tiba-tiba membuka matanya, masih berdebar-debar, keringat dingin langsung keluar. Pedang itu, dalam pikiran Ye Chen terus-menerus muncul, bertahan. Ye Chen tenggelam dalam hatinya dan mencoba melupakan pedang pembunuhan dan pemotongan, dan memahami tanda pedang yang mengandung makna pedang penghancur. Setelah waktu yang lama, Ye Chen, secara keseluruhan, memasuki dunia kehancuran, satu dunia dengan pedang, dan dunia lain. Langit dan bumi mulai menghilang sepenuhnya. Sosok Ye Chen juga hancur. Itu adalah perasaan nyata bahwa dia benar-benar hancur dalam pedang itu. Betapa mengerikannya. Ye Chen menarik diri, di mata terkejut, menuangkan untuk menghirup beberapa napas dingin. Apa yang telah kamu pelajari? Melihat ekspresi ketakutan Ye Chen, jiwa tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku telah memasuki dunia pembunuhan dan penghancuran. Sangat mengerikan. Satu pedang membunuh dunia, satu pedang menghancurkan dunia. Sihir macam apa ini? Ye Chen tidak dapat membayangkannya. Jiwa tua itu terkejut, dan Ye Chen menyadari bahwa dia berada dalam kondisi seperti itu. Bakat ini benar-benar mengerikan. Teruskan dan lihat 2 bekas pedang lainnya. Jiwa tua itu sedikit bersemangat dan tidak sabar menunggu jalannya. Ye Chen mengangguk, menenangkan suasana hati, dan mulai mengerti. Kali ini, Ye Chen tidak memasuki dunia manapun, tetapi merasakan kemauan yang kuat, yang tampaknya mampu mencabik-cabiknya. Kekuatan dahsyat itu mencabik-cabiknya, seolah-olah pedang itu jatuh, ada kekuatan kuat yang mencabik-cabiknya. Ye Chen bangun dan menemukan bahwa tubuhnya masih ada di sana. Dia merasa lega di lubuk hatinya, tetapi kemauannya begitu nyata dan tidak dapat dipercaya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam beberapa kali, tenggelam di dalamnya lagi, dan menyadari tanda pedang terakhir. Tanda pedang ini memiliki makna yang lembut. Lembut seperti air dan membuat Anda merasa rileks. Namun, dalam kelembutan ini, ia mengandung niat membunuh yang tidak terdeteksi, yang dapat menghancurkan segalanya tanpa disadari.
Mengerikan. Keempat tanda pedang ini sangat mengerikan. Mereka mewakili kekuatan empat pedang. Serangannya sangat mengerikan. Ye Chen terbangun dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Jika Anda dapat menggunakan keempat pedang ini, itu benar-benar mengerikan. Selain itu, dengan peningkatan ranah Anda, kekuatan keempat pedang ini pasti akan meningkat, yang merupakan gerakan pembunuh Anda yang kuat. Jiwa tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen mengangguk. Keempat pedang ini benar-benar mengerikan. Dia harus memiliki pemahaman yang baik dan berusaha untuk memaksimalkan kekuatan keempat pedang. Ye Chen berhenti berbicara dan membenamkan dirinya dalam latihan lagi. Ini adalah kesempatannya. Tentu saja, dia harus meraihnya dengan kuat. Sungguh menakjubkan. Anda dapat memahami begitu banyak hanya dengan satu tanda pedang. Persepsi tajam tentang kendo ini mengerikan. Wajah jiwa tua itu menjadi cerah. Konon, paviliun pedang ini adalah salah satu tempat terpenting di Sekte Pedang Surgawi, dan juga bangunan yang paling kokoh. Di dalamnya terkandung makna kendo dan sulit dirusak. Selain itu, ada banyak pedang kuat di dalamnya. Sayangnya, pedang-pedang ini telah dirampok. Di luar paviliun pedang, dua orang muda melihat ke paviliun pedang, dan salah satu dari mereka menghela nafas. Konon, ada 4 pedang paling kuat di paviliun pedang, yang dikumpulkan di lantai 7, berisi 4 jenis keinginan kendo yang kuat. Sekarang sudah hilang. Pemuda tampan lainnya dengan pedang panjang telah hilang. Saudara Wu Jian sangat mencintai pedang. Sayangnya, keberadaan keempat pedang yang kuat itu tidak diketahui dan tidak pernah lahir. Pemuda baju ungu menatap pemuda cantik itu dengan mata yang penuh warna, mendesah. Sebagai seorang pendekar pedang, siapa yang tidak merasa kasihan? Bahkan jika kamu tidak dapat memilikinya, bahkan jika kamu hanya melihat sikap anggun dari keempat pedang itu, kamu tidak akan menyesal. Feng Wujian mendongak ke lantai 7 paviliun pedang. Karena aku di sini, jika aku tidak masuk dan melihat-lihat, saudara Wujian tidak akan berdamai. Pemuda baju ungu tersenyum. Wajar saja untuk masuk dan melihat-lihat. Mungkin akan ada panen. Angin tidak memiliki pedang sambil tersenyum, melangkah menuju paviliun pedang. Pemuda baju ungu mengikuti di satu sisi, dua orang melangkah ke paviliun pedang. Di lantai 7 paviliun pedang, mata Ye Chen sedikit tertutup, tetapi dalam benaknya, keempat pedang itu terus muncul, sangat jelas. Dalam benak Ye Chen, keempat pedang itu diayunkan dan ditebas, dan setiap kali diayunkan, mereka akan mengambil makna pedang yang sesuai. Entah sudah berapa banyak pedang yang muncul. Perasaan Ye Chen tentang 4 pedang semakin dalam di benaknya. Tanpa sadar, dia mengeluarkan napas yang berbeda dengan munculnya makna pedang. Membunuh, merusak, tangguh, lembut. Keempat pedang di tubuh Ye Chen dimaksudkan untuk menjadi silih berganti terus-menerus, dan menjadi lebih kuat dan lebih besar, dan akhirnya membentuk momentum seperti badai, menyapu seluruh paviliun lantai 7. Roh pedang, mata jiwa tua itu tiba-tiba membeku. Ye Chen tiba-tiba muncul roh pedang. Meskipun tidak terlalu kuat, itu tidak sebagus langkah pertama kultivasi pedang. Begitu cepat aku memiliki roh pedang. Jika para pendekar pedang yang sok suci itu mengetahuinya, mereka tidak tahu bagaimana suasana hati mereka. Jiwa tua itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Alur-alur ini adalah pedang yang berharga. Sekarang tidak ada yang tersisa. Angin tidak memiliki pedang untuk melihat pedang-pedang itu dan mendesah. Pasti ada pertempuran hebat di sini. Semua bekas pedang itu mengerikan, tetapi paviliun pedang itu tidak rusak. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana paviliun pedang itu dibangun. Paviliun itu sangat kuat. Pemuda berpakaian ungu itu bukanlah seorang kultivator pedang, jadi pedang itu bukan urusannya. Roh pedang. Pada saat ini, hati Feng Wujian bergetar. Dia menatap paviliun pedang dan melihat kilatan tajam di matanya. Roh pedang. Seseorang berlatih di sana. Pemuda berpakaian ungu itu juga tercengang. Itu perbaikan pedang. Feng Wujian adalah seorang kultivator pedang. Secara alami, dia sangat peka terhadap kultivasi pedang, tubuhnya segera melesat ke paviliun pedang. Ke kendo. Di lantai 7, Ye Chen bergumam, dan roh pedang di sekujur tubuhnya tiba-tiba meningkat. Pedang Qi keluar dari tubuhnya. Setiap pedang Qi memiliki napas yang mengerikan. Ledakan. Pada saat ini, seluruh lantai 7 terguncang, dan angin kencang bertiup. Angin tanpa pedang dan pemuda berpakaian ungu merasakan roh pedang yang kuat datang dari lapisan ke-7.
Mengejutkan bahwa seseorang berlatih kendo di sini. Apakah ada pengalaman kendo di sini? Angin tanpa pedang dalam kegelapan, dan cahaya halus di matanya berkelap-kelip, yang mempercepat kecepatan dan bergegas ke lapisan ketujuh. Di lapisan ketujuh, Ye Chen dikelilingi oleh roh pedang, dan memancarkan napas yang tajam, seperti pedang, tajam. Feng Wujian muncul di lapisan ketujuh, kilatan tajam di matanya, menatap Ye Chen mati dan mati. Di matanya, Ye Chen adalah pedang, pedang tajam, pedang yang dapat menembus segalanya. Puncak tingkat ke-9 dari keadaan Qi berlatih. Feng Wujian terkejut. Ye Chen adalah puncak dari tingkat ke-9 dari keadaan pelatihan Qi, tetapi dia memiliki kekuatan pedang yang sangat kuat. Pemuda berpakaian ungu itu juga muncul di lantai 7, matanya sedikit menyipit. Meskipun dia bukan seorang pendekar pedang, dia tercengang oleh roh pedangnya yang kuat. Berhentilah untukku, Feng Wujian tiba-tiba berteriak, dan matanya memancarkan sedikit kecemburuan yang dingin. Meskipun dia dan Ye Chen belum pernah bertemu satu sama lain, pada saat ini, dia melihat puncak tingkat ke-9 dari keadaan pelatihan Qi dan memiliki kekuatan pedang yang sangat kuat, yang membuat Feng Wujian sangat marah. Mungkin itu karena keadaan Ye Chen seharusnya tidak memiliki kekuatan pedang seperti itu, atau itu murni kecemburuan. Bagaimana mungkin puncak tingkat ke-9 dari keadaan pelatihan Qi melampaui dia dalam kendo? Itu tidak mungkin terjadi dan dia tidak bisa menerimanya. Setiap kultivasi pedang sombong, hanya pengejaran pedang yang gigih yang ada di mata, dan yang lainnya diabaikan. Feng Wujian melihat kekuatan pedang Ye Chen. Pada saat itu, kesombongannya ditantang, jadi dia tidak bisa mentolerirnya. Angin tak memiliki pedang, minuman ini, dengan pedang bergulir, roh pedang bergegas ke Ye Chen. Langkah Feng Wujian juga membuat pemuda kemeja ungu tertegun sejenak, dan kemudian dia merasa lega. Dia tahu bahwa Feng Wujian sombong. Bagaimana dia bisa mentolerir orang yang berada di puncak tingkat ke-9 dari keadaan pelatihan Qi untuk melampauinya dalam kendo? Ledakan, dua tabrakan napas, semua pedang Qi menghilang tanpa jejak, tubuh Ye Chen hampir terbang keluar, dadanya sesak, tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan seteguk darah. Ye Chen menatap Feng Wujian dengan marah dan mengganggu pemahamannya tanpa malu. Kamu sama tidak tahu malunya dengan dirimu, kamu pantas menjadi pendekar pedang. Ye Chen secara alami melihat bahwa pedang Feng Wu juga merupakan kultivasi pedang, dan itu adalah kultivasi pedang untuk membangun kondisi dasar, yang sangat kuat. Feng Wujian diminum dengan dingin oleh Ye Chen, dan hatinya semakin marah. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia tidak layak menjadi pendekar pedang. Bagi orang yang bangga padanya, ini sangat memalukan. Dia tidak tahan. Beraninya kamu menghinaku. Angin tidak memiliki pedang. Matanya seperti pedang. Ia dapat mematahkan daun. Apa yang kamu lakukan adalah menghina pedang. Menghina gelar Jian Xiu. Kamu tidak ingin dihina, tetapi kamu melakukan sesuatu yang harus dihina. Wajah apa yang kamu miliki untuk mengatakan itu? Ye Chen berkata dengan marah, aku tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian denganmu, tetapi kamu jahat dan menyerang secara diam-diam. Tidakkah kau merasa malu karena membangun fondasi dan mengolah pedang? Wajah Feng Wujian semakin dingin. Niat membunuhnya bergulir. Seluruh tubuhnya meraung, seolah-olah dia ingin segera mencabik-cabik Ye Chen. Semut penghisap Qi, setelah berlatih sedikit pedang, berani menunjukkannya di hadapanku. Beraninya kau. Hari ini aku menggunakan pedangku untuk menghapus rasa malumu padaku. Angin tanpa pedang telah mencapai titik kemarahan yang tak terkendali. Pedangmu kotor, selalu kotor. Aku akan mengingatmu, dan aku akan membalasmu di masa depan. Ye Chen tahu bahwa dia bukan lawan Feng Wujian saat ini, dan bahwa dia baru saja diganggu oleh Feng Wujian. Dia juga trauma dan tidak layak untuk bertarung. Petik 2. Kau ingin pergi? Bisakah kau pergi? Angin tanpa pedang minum dengan marah, satu pedang menebas. Aku pergi, kau tidak bisa menghentikanku. Tubuh Ye Chen tiba-tiba melintas, dan bergegas keluar dari Jianghe dari akun jendela, dan berjalan dengan pedang. Ledakan. Pada saat ini, aliran Qi pedang yang dahsyat menyapu, mengguncang seluruh lantai 7 dengan keras, dan bahkan seluruh paviliun pedang sedikit bergetar. Puff, puff. Ye Chen memiliki dua noda darah di tubuhnya dan terluka oleh Qi pedang. Namun, Ye Chen mengabaikan pedang itu dan pergi dengan cepat.
Dia bergegas ke reruntuhan dan tidak dapat melihat jejak apapun. Apa kau pikir kau bisa lolos dengan cara ini? Aku akan membunuhmu, kau akan mati. Sosok tanpa pedang angin bergegas keluar dari paviliun pedang dan mengejarnya. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Puff! Ye Chen jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk besar darah, dan dengan cepat meminum 2 botol obat ajaib. Kau tidak bisa lolos. Sebuah suara menggelegar datang, bercampur dengan makna pedang yang kuat, seolah-olah dari samping. Mata Ye Chen dingin dan galak, tetapi dia menahan amarahnya. Dia memulai seni angin dan melarikan diri dengan cepat. Apa yang terjadi? Sungguh roh pedang yang kuat. Orang-orang di sekitar paviliun pedang terkejut, merasakan niat membunuh yang kuat dan dingin, dan hati mereka tiba-tiba bergetar. Itu dia, angin tidak memiliki pedang. Seseorang mengenali sosok yang bergegas keluar dari paviliun pedang. Siapa yang memprovokasi dia? Ini adalah maniak pedang yang mengerikan. Ilmu pedangnya sangat mengerikan. Bahkan orang-orang kuat yang membangun 3 tingkat lingkungan dasar tidak berani dengan mudah memprovokasi dia. Seseorang berkata dengan ngeri. Feng Wujian mengejar dengan roh pedang yang berputar. Banyak orang yang tidak tahu mengapa penasaran untuk mengikuti untuk menyaksikan keseruan itu, dan ingin tahu siapa yang telah membuat marah dewa pembunuh. Sialan, dia masih menghantuiku. Ye Chen menggertakkan giginya dan menyerap banyak cairan supernatural untuk pemulihan. Bunuh. Dengan suara gemuruh, angin menderu, dan kesempatan untuk membunuh membubung ke langit. Roh pedang itu hancur lagi di banyak reruntuhan. Apa yang terjadi? Mengapa angin tanpa pedang begitu marah? Banyak orang tercengang. Kakak perempuan sesepuh, itu angin tanpa pedang dari Tianyunzong. Tidak jauh dari sana, Su Yang terkejut. Siapa yang membuatnya begitu marah sehingga dia mengejarnya sepanjang jalan? Luo Lai, seorang pemuda berjubah kuning, berkata dengan senyum dingin. Tidak baik memprovokasi siapapun. Dia adalah orang yang bahkan dapat membunuh 3 lapisan fondasi. Su Yang mencibir dan ingin tahu siapa yang memprovokasi Feng Wujian. Liu Piaoyue melihat ke arah angin tanpa pedang, tetapi tidak dapat melihat sosok apapun. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan membuat masalah di sini tanpa alasan. Mengapa aku tidak bisa menyingkirkannya? Ye Chen terkejut karena dia tidak dapat mengejarnya bahkan jika dia adalah angin tanpa pedang. Seharusnya dia merasakan napasmu, jadi kemanapun kamu pergi, dia dapat mengejarmu. Jiwa tua itu berpikir. Kedua pedang itu, Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia terluka oleh ki pedang, Feng Wujian pasti melacak posisinya menurut 2 pedang ki. Alis Ye Chen merosot dan bertanya, jiwa tua, bisakah kau menyembunyikan napasmu? Ya, jiwa tua itu berkata, untuk menjalankan diagram 8 diagram Taiji, perlu mengonsumsi cairan roh. Hidup akan hilang. Apa gunanya minum cairan supernatural? Meskipun hatinya masih pagi, tetapi juga tegas. Jiwa tua itu berhenti membicarakannya. Dia segera menjalankan diagram 8 diagram Taiji, dan susunan 8 diagram Taiji diaktifkan, yang menekan semua napas di tubuh Ye Chen. Ye Chen melihat bahwa konsumsi cairan supernatural sangat cepat, patah hati, dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Menghilang. Alis Feng Wujian berkerut, dan dia tidak bisa merasakan 2 pedang di tubuh Ye Chen. Wajah Feng Wujian sangat suram. Dia meraung, dan roh pedang meraung keluar. Itu berubah menjadi pusaran ki pedang, menyapu dan menghancurkannya. Aku akan membunuhmu. Angin tanpa pedang menderu ke langit. Kemarahan seseorang memenuhi langit. Akhirnya aku bebas. Ye Chen menghela napas lega, wajahnya sedikit pucat. Aku ingin mencari tempat untuk menyembuhkan dan berkultivasi secepatnya. Ye Chen tidak tinggal, tetapi bergegas ke gunung yang tidak jauh dari sana. Sekarang tempat lain tidak aman. Hanya gunung itu yang lebih aman. Bagaimana? Pada saat ini, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di depannya. Mata pria itu membeku, dan tiba-tiba muncul ide membunuh yang dingin. Ye Chen, Xian meraung dan bergegas ke Ye Chen langsung dengan niat membunuh. Ye Chen terkejut, tanpa diduga saat ini bertemu batu, itu benar-benar kebocoran rumah, hanya bertemu hujan malam, di atas kepala yang malang. Pedang pembantaian, Ye Chen meraung, dan kekuatan spiritualnya melonjak liar. Dia memotong dengan 1 pedang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh pedang.
Napas pembunuhan dan pemotongan berlalu bersamanya. Buka untukku. Xian meraung, dia telah mencari Ye Chen untuk waktu yang lama. Hari ini, dia akhirnya bertemu dengannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Ye Chen pergi? Palu hitam besar di tangan Xian hancur berkeping-keping, dan kekuatan mengerikan itu tampaknya menghancurkan langit dan bumi, dan menimbulkan gelombang besar, yang menyapu dan meruntuhkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Ledakan. Meskipun pedang Ye Chen kuat, pedang itu hancur dan musnah dalam kekuatan teror. Sungguh kekuatan yang kuat, palu besar ini luar biasa. Hati Ye Chen bergetar. Dia ingat bahwa Xian dulu menggunakan pedang, tetapi sekarang telah berubah menjadi palu besar. Jelas, palu besar ini pasti diperoleh Xian di situs bersejarah ini. Secara umum, jika seseorang terbiasa dengan senjata, dia tidak akan menggantinya dengan mudah kecuali dia memiliki senjata yang lebih menakutkan. Meskipun palu itu bukan aura, itu pasti disempurnakan oleh yang kuat dalam ramuan emas. Dengan kekuatan lapisan kedua dari fondasi batu dan batu, itu tidak terlalu kuat. Kata jiwa tua itu. Ye Chen tidak punya ide lain, hanya melarikan diri. Dia telah terluka sekarang. Jika dia bertarung dengan Xian di sini, dia pasti akan berada dalam dilema. Ikuti angin. Ye Chen meraung rendah, tubuhnya berubah menjadi angin, dan kecepatannya didorong hingga ekstrim. Kemana harus pergi? Xian meraung, melangkah ke udara dan mengejarnya. Aku tidak bisa menyingkirkan bajingan itu. Tidak bisakah aku menyingkirkanmu? Ye Chen mendengus dingin. Setelah sepenuhnya memperluas kecepatan dan medan di sini, bahkan bebatuan pun sulit untuk dikejar. Dalam sekejap mata, Xian tidak dapat melihat jejak Ye Chen. Dia sangat marah hingga menggertakkan giginya. Kau bisa melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi kau tidak bisa melarikan diri seumur hidup. Lain kali, aku akan membunuhmu. Suara batu-batuan bergema di udara. Ye Chen mencibir dan berlari menuju gunung. Memasuki gunung, medannya rumit. Ye Chen berjalan melalui hutan pegunungan, dan dengan cepat tertutup oleh hutan lebat dan menghilang tanpa jejak. Di paviliun pedang, Feng Wujian kembali ke lantai 7 paviliun pedang. Pemuda baju ungu menatap Feng Wujian, yang masih memiliki aura pembunuh di wajahnya, dan tahu bahwa Feng Wujian belum membunuh Ye Chen. Tidak perlu marah, itu hanya kondisi pelatihan Qi. Tidak perlu khawatir tentang itu. Lain kali aku melihatnya, aku akan membunuhnya. Pemuda berbaju ungu mengatakannya dengan ringan. Feng Wujian terdiam, matanya menyapu dinding di lantai 7. Dia melihat 4 bekas pedang dan sedikit mengernyit. Kemudian dia duduk dan memejamkan mata. Sungguh pendekar pedang. Pendekar pedang muda berbaju ungu itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. 3 hari kemudian, di puncak gunung situs bersejarah, di sebuah lubang kecil, Ye Chen memiliki lapisan gas padat yang berkedip di sekujur tubuhnya. Jika bajingan itu tidak mengganggu pemahamanku, aku tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini. Aku akan mendapatkan kembali akun ini. Mata Ye Chen bersinar dengan cahaya dingin. Dia dan Feng Wujian tidak memiliki keluhan atau permusuhan, dan Feng Wujian melakukannya tanpa alasan, yang benar-benar membuatnya marah. Sebelum pemahamanmu terputus, itu berdampak besar padamu. Sekarang kamu harus memahaminya lagi untuk menghindari meninggalkan gejala sisa. Jiwa tua itu memberitahuku. Jika fondasinya tidak stabil, itu akan berdampak besar pada masa depan. Ye Chen juga sangat jelas, memejamkan matanya dan mulai berlatih. Membunuh, merusak, tangguh, lembut, keempat pedang ini telah terukir dalam di benaknya. Bahkan jika dia tidak pergi ke paviliun pedang, dia hanya perlu memikirkannya. Di paviliun pedang, Feng Wujian telah duduk berlutut selama 3 hari. Setelah 3 hari serangan, tidak ada pedang dan tidak ada gerakan. Pemuda berbaju ungu juga duduk diam di samping, tidak mengatakan apa-apa. Bukankah begitu? Feng Wujian tiba-tiba membuka matanya, mengerutkan kening dan berbisik pada dirinya sendiri. Pemuda berbaju ungu itu membuka matanya dan menatap angin tanpa pedang dan berkata, "Ada apa?" Aku merasa keempat pedang ini luar biasa, tetapi aku tidak dapat memahaminya. Apakah aku salah arah? Feng Wujian melihat tanda pedang di dinding dan berpikir keras. Jangan terburu-buru, jangan khawatir. Pemuda berbaju ungu itu tersenyum tipis. Feng Wujian kembali memejamkan matanya dan mulai mengerti. Setelah sekian lama,
Feng Wujian tiba-tiba membuka matanya, dan sebilah pedang melintas di matanya. Pedang ini memiliki aura pemusnahan. Benarkah? Pemuda berbaju ungu itu membeku sesaat. Di dalam gua kecil di puncak gunung, Ye Chen dipenuhi dengan roh pedang. Keempat pedang pembunuh, penghancur, kuat, dan lembut itu dimaksudkan untuk terus berganti, menjadi semakin kuat, dan momentum mereka menjadi semakin menakutkan. Ledakan, terdengar suara keras, dan puncak gunung berguncang. Roh pedang yang mengerikan berubah menjadi pusaran pedang dan membubung ke langit. Pedang pembantaian, Ye Chen meraung, dan pusaran pedang itu langsung memancarkan aura membunuh dan menebas. Di bawah aura pedang ini, dunia tampak menjadi dunia pembunuhan dan penebasan, yang sangat menakutkan. Pedang kehancuran, dengan pedang, langit dan bumi akan hancur dan tak tertahankan. Pedang yang kuat, pedang yang lembut, Ye Chen terus berteriak, dan roh pedang terus berubah. Setiap makna pedang sangat kuat, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan di bawah keempat pedang itu. Butuh 7 hari untuk sepenuhnya memahami keempat pedang itu. Wajah Ye Chen penuh dengan kegembiraan, yang merupakan kekuatan paling kuat yang dapat ia gunakan saat ini. Ini sangat bagus. Ini adalah jurus pembunuhmu yang kuat. Dengan keempat pedang ini, jauh lebih mudah untuk membunuh lapisan pertama area pondasi daripada sebelumnya. Jiwa tua itu tersenyum puas. Sungguh roh pedang yang kuat sekarang. Siapa yang berlatih di sini? Empat pedang Ye Chen mengejutkan banyak orang. Untuk sementara waktu, banyak sosok muncul di dekatnya. Sosok Ye Chen muncul di puncak gunung, yang menarik perhatian banyak orang. Ada 7 orang di daerah ini, 4 dari mereka membangun lingkungan dasar di lantai pertama, dan sisanya berada di lantai 9 negara Lianqi. Apakah kamu baru saja berlatih? Seorang pemuda berjubah hijau menatap Ye Chen dan bertanya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ye Chen menjawab dengan ringan. Sikap Ye Chen membuat pemuda di Qingpao mengerutkan kening. Dia tidak takut padanya di puncak tingkat ke-9 negara pelatihan Qi. Selain itu, nada dan cara suaranya sama sekali tidak memperhatikannya. Mereka yang mampu mengolah negara dasar pada usia ini tidak diragukan lagi adalah orang-orang berbakat. Mereka semua adalah orang-orang yang bangga dengan diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa menanggung sikap seperti itu? Apakah kamu tahu kamu telah menggangguku? Pemuda berjubah hijau itu mengangkat alisnya dengan dingin. Apakah ini wilayahmu? Atau kau terlalu penakut hingga mengganggumu? Wajah Ye Chen juga acuh tak acuh. Bajingan, pemuda berpakaian jubah hijau itu berteriak, beraninya kau bicara seperti ini padaku. Sekarang berlututlah dan mohon ampun. Aku bisa mengampuni nyawamu. Berlututlah. Ye Chen mencibir, apa kualifikasimu? Apa kualifikasiku? Pemuda berjubah hijau itu sangat marah dan tertawa, hanya karena aku berada di lantai pertama lingkungan fondasi bangunan, dan kau hanyalah seekor semut yang berlatih 9 lapisan keadaan Qi. Bukankah itu cukup? Semua orang lain di tempat kejadian mencibir. Itu adalah keadaan pelatihan Qi tingkat 9 yang memprovokasi keadaan Zuji. Itu benar-benar jalan buntu. Tentu saja tidak cukup. Ye Chen mencibir. Wajah pemuda berpakaian jubah hijau itu muram dan berkata dengan marah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apakah itu cukup. Jika kau ingin mati, aku akan membuatmu berhasil. Karena kau sangat ingin datang dan mencoba pedangku, aku juga akan membantumu. Wajah Ye Chen menjadi dingin. Tatapan matanya seperti pedang tajam, yang dapat menembus segalanya. Mencoba pedang, beraninya kau berbicara dari mulutmu bahkan jika kau sedang berlatih Qi. Seorang pemuda yang membangun fondasi mencibir. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Orang lain juga acuh tak acuh satu sama lain, tidak berpikir Ye Chen memiliki kesempatan untuk hidup. Mati, pemuda berjubah hijau itu berteriak keras dan memotong pedang di tangannya. Cahaya pedang meraung dan datang, yang sangat kuat. Mari kita tunjukkan padamu cara membunuh dengan pedang. Ye Chen tampak seperti pedang dan berteriak, pedang pembunuh dan pemotong. Dalam sekejap, seluruh tubuh Ye Chen meletuskan aura pedang yang mengerikan. Dengan satu pedang, dia jatuh, dan aura mengerikan membunuh dan menebas menyelimuti. Rasanya seperti memasuki dunia pembunuhan dan penebangan. Ada semacam perasaan menyeramkan. Apa-apaan? Pedang ini terputus, pemuda di masa muda Qingpao tidak memiliki ketegangan kehancuran, dan kengerian pedang itu dijarah.
Pemuda di masa muda berjubah hijau berubah sangat, dan aura membunuh pasukan membuat hatinya bergetar. Bunuh. Pemuda King Pao meraung dan berusaha keras untuk menghilangkan rasa takut di hatinya, teknik pola air. Sebuah pola air berkumpul di udara, dan pola air yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi sungai yang panjang, dan menghantam masa lalu menuju pagi daun, yang mengerikan. Pedang kehancuran. Ye Chen meraung lagi, dan kemudian dia terputus dengan pedang. Nafas kehancuran diselimuti. Semuanya tidak ada, dan semua hal harus dihancurkan sepenuhnya di bawah pedang ini. Sungai yang panjang itu pecah dan tidak dapat menahan pedang Ye Chen yang mengerikan. Wajah pemuda berpakaian jubah hijau itu berubah drastis, meraung lagi, dan roh tubuhnya dilepaskan dengan liar, melonjak. Bunuh. Pemuda berpakaian jubah hijau itu memotong dengan pedang, dan cahaya pedang seperti binatang buas, meraung ke arah Ye Chen. Pedang yang ganas. Pedang. Ye Chen melambai ke bawah, hanya saja ganas, dengan semacam kehancuran dan pembusukan semuanya, pemuda berjubah biru itu tidak dapat menahan Fan. Pedang yang lembut. Ye Chen adalah pedang lagi. Pedang ini tidak seganas 3 pedang sebelumnya, seperti angin lembut yang bertiup, diam. Pof. Namun, itu adalah pukulan yang lembut sehingga beberapa bekas pedang muncul pada pemuda berjubah biru itu, dan darah menyembur keluar. Pof. Pemuda berjubah biru itu menatap sekeliling, dan menatap Ye Chen, lalu merasakan tenggorokannya, di mana panas dan darah mengalir keluar. Semua orang di tempat kejadian itu membatu, dan pemuda di mata mereka perlahan jatuh. Dia membunuh Wan Liu, 4 pedang. Dia membunuh orang kuat yang membangun fondasi hanya dengan 4 pedang. 9 tingkat puncak atmosfer pelatihan itu benar-benar bodoh. Itu juga merupakan puncak dari 9 tingkat pelatihan atmosfer. Mengapa kesenjangannya begitu besar?